Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel Mohtar Aditya Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang proses munculnya Imam Al-Mahdi. As-Syaikh Al-Albani rahimakumullah mengatakan, Nabi memberikan kabar gembira tentang akan datangnya seseorang dari keluarganya, dan beliau menyebutkannya dengan sifat-sifat yang menonjol. Di antara yang sifat terpenting adalah bahwa beliau berhukum dengan Islam dan menebarkan keadilan di antara manusia. Sahabat yang beriman dimanapun berada, jadi pada hakikatnya beliau termasuk para mujadid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala munculkan di penghujung tiap 100 tahun. Sebagaimana telah sahih berita tentang hal ini dari beliau sallallahu alaihi wasallam, keberadaan mujadid di tiap satu abad. Jika bukan, berarti tidak perlu berupaya mencari ilmu dan mengamalkannya. Untuk memperbaharui agama, Qasim hadir di penghujung abad ini dengan kemunculan yang fenomena. Ada orang biasa, bukan dari kalangan akademisi, bukan orang suci, agamawan, dan tidak tercatat oleh pentaksis nasab Nabi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tetapi dari informasi mimpi-mimpinya menggambarkan bagaimana keilmuan agama yang luar biasa tinggi dan luas, wawasan geopolitik yang mumpuni tak tertandingi, dan penguasaan informasi masa depan yang detail dan konkret. Fenomena ini bukan ramalan dan khayalan Qasim, tetapi disampaikan ini adalah mimpi ini berasal dari Tuhannya. Jadi fenomena ini bukan seperti peramal Nostradamus, Mama Lauren, atau anak indigo hasil dari rekaan pikiran atau bisikan atau imajinasi. Sahabat yang beriman dimanapun berada, sangatlah pantas bila pembahasan yang lalu tentang mengenai mimpi seorang dari Pakistan yang atas nama Muhammad Qasim disejajarkan sebagai mujadid abad ke-21. Al-Mahdi telah muncul menuju takdirnya menjadi imam kelak ketika pasukan Panji Hitam dari Khurasan menyelesaikan urusannya di Pakistan, negeri Islam yang dirindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad Qasim akan berhijrah Madinah kemudian menuju Makkah. Pada saat itulah takdirnya tiba. Qasim akan dipaksa untuk menjadi pemimpin yang diberi petunjuk atau Al-Imam Al-Mahdi. Berarti akhir zaman yang ada sudah Nabi sampaikan sangat jelas melalui hadis Nabi yang sahih dan mutahatir. Saat ini beliau kemunculannya tidak mendapat respon positif, baik dari masyarakat Pakistan, oleh seluruh kaum muslimin di dunia umumnya, segelintir pemuda dan masyarakat Melayu dari negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei menyambut seruannya dan datang membantu menyampaikan berita-berita mimpinya dengan keyakinan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman dimanapun berada, tidak
Tidak akan ada nabi dan rasul setelah aku. Dari kenabian tidak ada tersisa kecuali ada satu, yaitu mubasyirah atau berita gembira berupa mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Nubuat atau asal kata dari an-nabah artinya berita besar yang menggemparkan. Orang menyampaikan berita disebut nabi. Berita nubuat mubasyirah disebut dalam hadis atau mimpi adalah hal yang sangat menarik dibicarakan. Sahabat yang beriman dimanapun berada, setiap orang pernah mengalami mimpi. Fenomena mimpi yang sangat unik dengan kemajuan ilmu dan kecanggihan teknologi saat ini dapat memberi bukti ilmiah bahwa mimpi adalah satu kejadian yang nyata. Setiap orang bermimpi minimal beberapa kali selama hidupnya. Mimpi juga merupakan salah satu indikator penting tanda kematangan mental dan fisik seseorang. Misal pada remaja laki-laki, tanda organ testis telah matur, siang menghasilkan spermatozoa, maka remaja itu dianggap sudah matang secara fisik, ditandai dengan mimpi indah. Sahabat yang beriman dimanapun berada, Sigmund Freud, seorang ahli psikologi dari teori psikoanalisa modern, telah membuat analisis khusus terkait dengan mimpi. Buku yang terkenal adalah The Interpretation of Dream. Mimpi terjadi pada saat orang terlelap tidur. Dalam tingkat bawah sadarnya, tingkat subkonsikunsin atau bawah sadar, dan mimpi tidak pernah dalam keadaan jaga konsekuensi atau sadar. Bagi orang yang bermeditasi harus masuk dalam kondisi subconscious, meninggalkan gelombang beta, masuk ke gelombang alfa dan beta yang disebut fase hipnose, yang berarti tertidur, atau kata hipnosis tidur bahasa Latin. Pada kondisi bawah sadarnya, manusia dapat berkomunikasi dengan alam yang maha luas dan tidak terbatas. Tidak ada batas ruang dan waktu. Alam tanpa batas ini adalah alam metafisika yang dapat dirasakan oleh manusia pada saat bangunnya. Maka mimpi menjadi sangat penting dalam berkomunikasi dengan masa lalu, kini dan masa depan sebagai bagian dari kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa atau Maha Besar. Kenapa saat mimpi pada fase hipnotik antara REM dan non-REM, bukan saat non-REM fase kedua atau ketiga kondisi tidak sadar? Karena tema dan cerita harus tersimpang sehingga saat terbangun ia menyadari mimpinya dan dapat mengingat cerita mimpinya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, seperti diketahui dalam keadaan sadar, manusia melakukan proses pengenalan lingkungan melalui indera. Tentu 5 indera yang disebut panca indera atau disebut proses kognitif mempunyai keterbatasan, sementara orang yang sedang bermimpi seakan berselancar di alam kebebasan dan tidak ada hambatan dari logika ego kita yang cenderung palsu. Tidak ada kebohongan dalam alam mimpi, sehingga dunia mimpi itu absolut, pasti dan nyata. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fenomena mimpi Said Muhammad Qasim harus menjadi titik tolak momentum bersejarah dalam dunia akademik, ilmu dan teknologi di masa puncak peradaban manusia saat ini. Qasim yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan mimpi-mimpi sodikanya telah menjawab berbagai persoalan yang belum terpecahkan oleh para ahli, serta mimpinya sinergis dengan teknologi masa kini. Fenomena mimpi Said Muhammad Qasim adalah isyarat nubuat
yang sebentar lagi akan tiba dan akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kesejahteraan, serta bumi kembali bersih dari kerusakan, kezoliman, dan ketidakadilan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, telah disampaikan 1000 mimpi bahkan lebih dari dalam perjalanan pembimbingan akbar yang panjang selama 47 tahun Qasim. Mimpi Muhammad Qasim bicara tentang berita ilahiyah berisi dari mulai tema-tema masa dahulu, masa kini, dan masa yang akan datang. Muhammad Qasim telah disiapkan untuk menyelamatkan dunia dari kejahatan Dajjal dan setan terkutuk. Sebagaimana tersebut dalam hadis, memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Hadis riwayat Abu Daud. Berita nubuat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dengan detail dari bimbingan langsung oleh Tuhannya, sehingga tidak selayaknya membandingkan logika manusia biasa dengan berita-berita mimpi-mimpinya. Umat Islam diperintahkan untuk mempercayai berita-berita langit dalam mimpi Muhammad Qasim. Sahabat yang beriman dimanapun berada, mungkin dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim adalah sebuah petunjuk bahwa akan muncul atau merupakan proses munculnya Imam Al-Mahdi. Hikmah umum pada Qasim adalah ketentuan sunnatullah agar tidak dianggap sebagai hasil karangan atau angan-anganan belaka, tetapi mimpi-mimpinya akan terus hadir sebagai petunjuk jalan dalam hidupnya. Muhammad Qasim sebagai manusia yang dipilih Tuhannya mencapai takdir menjadi pemimpin masa depan dunia. Manusia menunggu-nunggu saatnya Qasim dibait paksa sejumlah 313 pemuda untuk menjadi pemimpin dunia di tempat antara rukun Hajar Aswad dan rukun Yamani, dan akan disihlal semalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sahabat yang beriman dimanapun berada, masyarakat muslim masih terlena dengan ayam al-muslim, hari-hari umat Islam yang telah menimbulkan rutinitas sebagai umat Islam tanpa petunjuk. Ayo bangun dari tidur yang lelap. Bila belum sadar, bermimpilah dan berselancar di alam bebas tanpa batas agar diberi petunjuk ilahiyah. Seraya berdoa, sampaikan kepada Rabbmu di alam mimpi-mimpimu. Hari ini umat Islam diminta mempercayai mimpi-mimpinya, tidak lebih dari itu. Pesan Qasim kepada manusia yaitu jauhi syirik modern, selalu tahlil dan bertahmid. Bersolawatlah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Berpesan sabar, bersikap jujur, berperilaku hidup sederhana, berpesan kebaikan, berkasih sayang, berlemah lembut, tidak sombong, dan mengasihi antar sesama, serta beraktivitas kebaikan lainnya. Sahabat yang beriman dimanapun berada, insya Allah sebentar lagi akan sampai pada takdirnya. Umat Islam akan mendapatkan kehidupan penuh dengan kedamaian dan keadilan bersama Muhammad Qasim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya akan memenangkan umat Islam. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman dimanapun berada, demikianlah pembahasan tentang proses munculnya Al-Imam Al-Mahdi, sebuah mimpi atau sebuah petunjuk dari mimpi Muhammad Qasim. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya pribadi. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui bahwa kebaikan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datang dari saya pribadi selaku manusia biasa
yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.